Anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan juga bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam peringatan Hari Anak Nasional, momentum ini menjadi pengingat bahwa menjaga mereka bukan hanya melalui pengawasan, namun juga dengan penanaman pemahaman yang sesuai usia hingga membangun keberanian untuk bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya agar resiko menjadi korban dapat dicegah sejak dini. Angka kekerasan terhadap anak masih memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, puluhan ribu kekerasan terhadap anak terjadi dalam 2 tahun terakhir, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kasus yang paling sering dilaporkan. Ironisnya, banyak kasus kekerasan seksual berasal dari lingkungan yang akrab dengan korban, mulai dari kerabat, tetangga, hingga sosok yang selama ini dipercaya. Kondisi ini membuat kekerasan seksual kerap sulit terdeteksi karena terjadi di ruang-ruang yang dianggap aman. Kedekatan antara pelaku dan korban menjadi salah satu faktor yang membuat tindak kekerasan seksual sulit dikenali. Relasi yang tidak seimbang membuat pelaku memiliki kendali yang lebih besar, sementara korban kerap menganggap perlakuan tersebut sebagai hal yang wajar atau takut untuk ditolak. Dalam sejumlah kasus, tindakan ini juga berulang melalui pola manipulasi. Pelaku meminta maaf, memberikan hadiah, atau membujuk agar peristiwa tersebut tidak diceritakan kepada siapapun. Taktik tersebut digunakan untuk mempertahankan kepercayaan korban, sekaligus menutupi tindakan yang dilakukan sehingga kekerasan berisiko terjadi berulang kali. Di tengah beragam modus yang digunakan pelaku, peran keluarga menjadi garis pertahanan pertama dalam melindungi anak. Aktivis perempuan sekaligus pendiri Institut Perempuan Valentina Sagala menilai pencegahan perlu dilakukan melalui pendekatan yang dimulai dari rumah. Ya, menurut saya yang paling utama memang adalah kalau untuk keluarga itu membangun hubungan komunikasi yang terbaik antara orang tua dengan anak. Itu yang paling utama. Anak-anak boleh membicarakan hal-hal yang dulu menurut kita itu tabu dibicarakan atau tidak pantas ya. Ini menurut saya sih kita mulai membicarakan segala hal dengan anak-anak tentu sesuai dengan usianya. Pendidikan seksual, pendidikan anti-bullying, pendidikan tentang kekerasan bahwa tubuhmu adalah tubuhmu, tidak orang lain tidak mendefinisikannya. Termasuk juga kekerasan psikis ya, karena kan kekerasan psikis juga saat ini juga menjadi perhatian serius yang dialami anak-anak kita. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi juga orang tua sebagai sosok yang paling dekat dalam kehidupan mereka. Dengan pemahaman yang memadai, orang tua diharapkan mampu menyampaikan materi sesuai usia, sekaligus membangun rasa percaya agar si kecil tidak ragu untuk bercerita. Jadi kalau saya baik ke anak laki-laki maupun yang perempuan, dari kecil saya sudah menginformasikan gitu, dari bagian tubuh kamu mana-mana yang tidak boleh untuk dipegang orang lain. Misalnya kayak leher ke bawah gitu, dari kecil pun saya udah juga salah satu contohnya ya, yang boleh pegang ini adalah mama, nenek, papa, terus sama mbak gitu, dan dokter gitu. Jadi mereka udah ngerti gitu. Nah terus sudah itu untuk yang perempuan sama laki saya samakan gitu. Jadi salah satunya seperti itu sih yang pendidikan yang saya informasikan. Secara langsung sudah melalui edukasi seperti anggota tubuh mana yang boleh dipegang, mana anggota tubuh yang tidak boleh dipegang gitu. Dan kalau untuk menjaga diri sudah gitu, apa yang dilakukan kalau misalnya ada yang mengganggu atau meledek gitu, sudah lebih menyibukkan anak-anak untuk kegiatan-kegiatan positif gitu. Seperti misalnya mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan di luar sekolah juga gitu. Seperti anak saya walaupun perempuan tetap ikut futsal. Saat dugaan kekerasan seksual terjadi, penanganan tidak boleh ditunda.
Selain memastikan keselamatan anak, orang tua perlu memanfaatkan layanan pendampingan dari instansi terkait seperti Kementerian PPPA, melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian, dan memastikan korban mendapatkan bantuan dari tenaga profesional untuk mendukung proses pemulihan. Perbuatan yang menyakiti diri seperti membuli terus kayak perundungan, dijauhi, terus kayak bertengkar, kayak ngatain orang tua. Udah sih, aku ikut boxing, tapi boxingnya sama papaku. Jadi kalau misalnya kata papaku, kalau misalnya ada orang asing terus kayak ngajak-ngajak itu kayak biarin aja. Tapi kalau misalnya kayak dia udah kayak mulai gini-gini, itu kayak langsung minta tolong. Kalau nggak ada siapa-siapa, kayak langsung kayak tendang aja. Ntar habis itu kita lari. Sesuatu yang memukul. Sesuatu yang seperti bullying. Memegang benda-benda tubuh yang terlarang. Lapor ke guru. Lapor lalu menolak. Gimana cara nolaknya? Jangan menyentuh dan membela diri. Sebenarnya di usia aku itu kekerasan seksual itu masih menjadi hal yang seringkali disepelekan. Padahal termasuk hal-hal yang penting untuk ditambahkan di seminar ataupun edukasi sekolah, dan menurut aku itu salah satu hal penting yang kita harus sudah menanam sejak kecil. Di sekolah seingat aku pas aku LDKS itu ada satu topik yang menarik, topik dari kekerasan seksual, dan itu aku ingat banget. Di situ kita belajar dan juga kita dapat Q&A. Perlindungan terhadap anak memerlukan komitmen dari seluruh pihak. Penegakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual serta kehadiran layanan yang komprehensif di setiap kabupaten dan kota menjadi langkah penting untuk memastikan setiap korban mendapatkan keadilan dan pemulihan. Mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak bukan sekedar tanggung jawab bersama, melainkan pemenuhan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Setiap anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang memberikan rasa aman. Komitmen tersebut tidak hanya hadir saat peringatan Hari Anak Nasional, tetapi menjadi upaya nyata yang dilakukan secara berkelanjutan. Mikhaira Amar, Maria Oktober, Jakarta.